Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai dari kelas MN20D Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa studi kelayakan bisnis toko bangunan Agung Jaya yang ditinjau berdasarkan aspek pasar, keuangan, dan pemasaran. Baik, di sini yang pertama ada latar belakang. Toko bangunan Agung Jaya merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuatan bangunan. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti pasir, semen, berbagai macam kayu, paku, cat besi, fondasi, sekop, palu, dan sebagainya. Toko bangunan Agung Jaya berdiri pada Agustus 2009, didirikan oleh Bapak Gede Wira Utama. Toko bangunan ini berlokasi di daerah Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Karawang. Selanjutnya di sini ada identitas perusahaan. Pertama ada nama perusahaan yaitu Toko Bangunan Agung Jaya. Yang kedua jenis usaha yaitu perusahaan dagang. Yang ketiga ada kegiatan usaha yaitu menjual bahan material bangunan. Selanjutnya ada pemilik usaha yaitu Bapak Gede Wira Utama. Selanjutnya ada alamat yaitu Perum Kebon Mas, Blok H10 nomor 11 Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Karawang. Yang terakhir ada nomor telepon perusahaan. Berikutnya ada struktur organisasi. Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti halnya Toko Bangunan Agung Jaya. Di sini ada pemilik usaha yaitu Bapak Gede Wira Utama. Selanjutnya ada bagian keuangan yaitu ada Firman Hidayat, Jihan Pangestu. Dan selanjutnya ada karyawan seperti supir delivery bahan bangunan dan penjaga toko. Pembahasan pertama di sini ada aspek pasar. Target pasar daripada Toko Bangunan Agung Jaya mengarah kepada pembangunan dan perbaikan semua jenis bangunan. Dengan total penduduk dan luas wilayah yang banyak dan cukup luas, tentu target pasar daripada Toko Bangunan Agung Jaya masih sangat bisa diperluas dengan memaksimalkan pemasaran. Hasil wawancara bersama pemilik usaha Toko Bangunan Agung Jaya, bahwasannya pemilik usaha tidak terlalu meladeni persaingan harga yang harus menurunkan harga sampai menekan keuntungan yang terlalu berlebihan untuk menarik minat pasar. Hal ini dilakukan karena pemilik usaha meyakini bahwasannya bersaing secara sehat tanpa merugikan perusahaan merupakan langkah yang tepat untuk bisa mempertahankan usaha. Dan melihat potensi pembangunan daerah yang masih cukup luas, tentu masih menjadi sebuah segmen pasar yang bisa diperhatikan sebaik mungkin oleh Toko Bangunan Agung Jaya. Selanjutnya di sini ada segmentasi pasar. Yang pertama ada segi geografi. Target konsumen yang diincar oleh Toko Bangunan Agung Jaya adalah penduduk yang berada di Perum Citra Kebun Mas, Desa Bengle, dan daerah sekitarnya. Selanjutnya ada segi perilaku, memberikan hal yang lebih dari para pesaing bisnis sehingga dapat mencuri minat konsumen. Yang ketiga ada potensi pasar. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar, Toko Bangunan Agung Jaya selalu mencoba meningkatkan kualitas layanan dan barang jualan dengan melakukan berbagai analisa kepada para konsumen sebagai acuan perusahaan untuk memuaskan keinginan konsumen. Selanjutnya ada posisi pasar. Toko Bangunan Agung Jaya menjual produk menengah ke atas serta dengan harga yang terjangkau sesuai dengan harga pasar produk. Selanjutnya ada pesaing. Terdapat dua pesaing yang berada cukup dekat dengan Toko Bangunan Agung Jaya. Tentu dalam dunia bisnis, persaingan tidak dapat dihindari. Namun justru dapat menimbulkan efek positif bagi perusahaan itu sendiri untuk terus berkembang semakin baik lagi. Selanjutnya ada faktor lokasi. Toko bangunan ini berada di kepadatan penduduk yaitu dalam ruang lingkup perumahan yang cukup besar tentu saja, dan berada di jalan utama perumahan tersebut, di mana banyak orang lewat untuk keluar masuk perumahan. Yang terakhir di sini ada harga. Harga tentu saja menyesuaikan dengan harga pasaran yang terbaru.
sehingga tidak membuat konsumen mengeluh atau merasa terberatan dengan harga tersebut. Bab berikutnya di sini ada aspek keuangan. Dari aspek keuangan maka dapat kita ketahui keadaan keuangan dari perusahaan dalam 5 tahun ke depan, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan jika hasil keuangan tidak sesuai. Yang pertama di sini ada estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan berasal dari produk yang ditawarkan oleh toko bangunan Agung Jaya. Besar total penjualan barang dari toko bangunan Agung Jaya diperoleh dari perkalian jumlah produk penjualan di tahun pertama dikalikan harga satuan tiap barang. Pada tahun pertama sebesar 1,4 miliar, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, peningkatan pendapatan diasumsikan berdasarkan kenaikan jumlah penduduk Desa Bengle, berdasarkan kriteria usia lebih besar dari 28 tahun ditambah jumlah penjualan tahun sebelumnya. Berikutnya ada analisis Net Present Value atau NPV, merupakan perhitungan selisih dari nilai uang saat ini dari penerimaan dikurangi dengan nilai uang saat ini dari biaya periode waktu investasi, yaitu yang berjalan 5 tahun. Sehingga diperoleh NPV sebesar 2 miliar pada tahun 2020 dikarenakan besar nilai NPV di akhir tahun investasi lebih besar dari 0. Maka dari segi investasi, usaha toko bangunan Agung Jaya tersebut layak. Berikutnya ada analisis sensitivitas. Berfungsi sebagai alat untuk mengetahui efek terjadinya perubahan pada beberapa parameter yang berkaitan sehingga mempengaruhi kelayakan toko bangunan Agung Jaya. Parameter yang diuji di analisis operasional adalah naiknya biaya investasi, biaya operasional, biaya bahan baku, dan penurunan jumlah pelanggan. Selanjutnya ada perkiraan investasi. Asumsi penilaian investasi dibagi dalam 3 prediksi, yaitu yang pertama ada pendapatan yang diasumsikan akan diterima oleh toko bangunan Agung Jaya menggunakan pendapatan optimis, pendapatan moderat, dan pendapatan pesimis. Sebagai patokan adalah versi optimis. Pendapatan moderat adalah 20% di bawah pendapatan optimis, dan pendapatan pesimis adalah 20% dari pendapatan moderat. Selanjutnya ada kenaikan penjualan per tahun sebesar 10% berdasarkan perbandingan usaha sejenis. Yang terakhir ada kenaikan biaya per tahun sebesar 4% berdasarkan tingkat inflasi di Indonesia. Aspek terakhir di sini ada aspek pemasaran. Desa Bengle merupakan desa yang berdekatan dengan pusat kota dan para penduduknya juga sudah terjamah dengan adanya teknologi seperti handphone dan beberapa sosial media. Toko bangunan Agung Jaya sendiri sudah pada awalnya memanfaatkan keadaan jalur utama desa, yang mana jalan tersebut ada di depan lokasi usaha merupakan satu-satunya akses keluar masuk warga desa yang hendaknya pergi ke kota maupun keluar dari kota untuk mencari sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, bahwasanya penggunaan sosial media ternyata disadari sangat membantu promosi dan menaikkan omset penjualan pada usaha. Berikutnya ada hasil analisis SWOT. Toko bangunan Agung Jaya merupakan salah satu usaha material bangunan yang berada di lingkungan padat penduduk, seperti yang saya sudah katakan tadi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Lokasi usaha pada toko bangunan Agung Jaya bisa dibilang tidak sepenuhnya menjangkau customer yang melewati jalur utama distribusi dari luar daerah. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Daerah perumahan tersebut masih banyak memiliki beberapa wilayah blok yang perumahannya belum dibangun sehingga memiliki peluang untuk toko bangunan Agung Jaya menjual bahan materialnya. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Banyaknya kompetitor di daerah sekitar, yaitu lebih tepatnya ada 2 kompetitor atau toko bangunan yang sama di daerah sekitarnya. Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan melakukan wawancara, memberikan kuesioner, dan melakukan pengolahan data kepada sampel
kepala keluarga di Desa Bengle dan Kecamatan Majalaya. Didapat pasar potensial sebanyak 8.683 kepala keluarga. Dan pasar tersedia sebanyak 11.842 kepala keluarga dan pasar sasaran sebanyak 237 kepala keluarga. Dengan terdapat 2 kompetitor toko bangunan yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada saran untuk menjaga kelangsungan produksi dengan biaya yang relatif rendah. Pengusaha toko bangunan perlu menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Untuk meningkatkan jumlah penjualan, perlu pemasaran yang baik. Pada usaha ini, hubungan personal antara produsen dan penjual serta konsumen atau pelanggan merupakan kunci untuk melebarkan jaringan pemasaran toko bangunan Agung Jaya. Demikian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.